Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa sekalian, kita bertemu kembali. Pemirsa sekalian, Allah jadikan kita untuk kekal selama-lamanya. Jadi bukan sementara, tapi untuk kekal selama-lamanya. Cuma kita berpindah-pindah alam saja. Yang jelas 5 alam. 5 alam yang mesti kita lalui. 2 alam sudah kita lalui, yaitu alam arwah dan alam rahim. Sekarang alam pertengahan, alam penentuan, alam dunia, tempat ujian. Setiap menit kita selalu berada dalam ujian Allah SWT. Tentunya di dalam ujian ada yang berhasil dan ada yang gagal. Indal imtihan yukramul maru au yuhan. Kemudian setelah ini kita akan berpindah ke alam berikutnya, yaitu alam kubur. Alam kubur. Setelah alam kubur baru alam akhirat. Setelah melalui proses akhirat, sidang segala macam, kemudian terakhirnya ditentukan fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Sebagian golongan masuk ke surga dan sebagian golongan masuk ke dalam neraka. Jadi orang yang mati bukan berarti habis. Dia cuma pindah alam saja. Dari alam dunia ke alam kubur. Muqaddimah alam akhirat. Jadi di alam arwah, kemudian setelah itu kita di alam rahim 9 bulan 10 hari. Kemudian di alam dunia ini yang sekarang kita lalui, Nabi katakan a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun di dunia ini. Kemudian setelah ini kita mati, pindah alam. Bukan mati artinya habis, pindah alam saja, alam kubur. Berapa lama usia kita di dalam kubur? Yaitu sejak mati sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kakek nenek kita yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu, berarti usianya di dalam kubur sudah 10 tahun. Nabi kita Muhammad SAW usianya dalam kubur sudah 1400 tahun lebih yang lalu. Kenapa di alam kubur kita dikatakan masih ada usia? Karena di alam kubur ini kita masih bisa mengkoleksi pahala. Masih bisa mendapatkan pahala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lah." Apabila seorang manusia mati, maka terputus semua amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama, amal jariah, sedekah jariah. Amal jariah yang tinggalkan selama di dunia, maka pahalanya terus mengalir kepadanya sampai hari kiamat. Kemudian ilmu yang manfaat, ilmu yang dia sebarkan. Balighu anni wal ayah, kata Nabi, sampaikan daripadaku walaupun 1 ayat, dia sampaikan ilmu-ilmu manfaat kepada orang lain, maka pahalanya selagi ilmu itu tersebar, diamalkan orang, pahalanya terus mengalir kepadanya. Kemudian anak yang soleh, dia didik anaknya menjadi anak yang soleh, maka pahala anak ini semuanya mengalir kepada orang tuanya. Kemudian pemirsa sekalian, kita melanjutkan episode kita tentang silsilah rantaian kisah-kisah kuburan, tentang kuburan. Kali ini kita mengangkat kisah tentang Nabbasul kubur, yaitu penggali, pembongkar kuburan untuk dicuri kain kafannya dan dijual lagi. Kisah ini saya mendengar ceramah seorang Al-Habib Ali Al-Jufri, seorang ulama dunia. Beliau berkata, di zaman dahulu kala, karena saking sulitnya ekonomi saat itu, ada seseorang yang berprofesi sebagai penggali kubur, pembongkar kuburan,
kemudian dicuri kain kafannya, dibersihkan, lantas dijual kembali. Yang disebut dalam bahasa Arabnya disebut nabbas, an-nabbas, nabbasul kubur. Artinya penggali, pembongkar kuburan. Jadi apabila ada orang yang meninggal dunia dikuburkan di siang hari, lantas malam hari orang ini beroperasi, dia bongkar kuburannya, dia gali, kemudian dia curi kafannya, kain kafannya, lantas dia jadikan uang, dia jual. Suatu hari penggali kubur ini, pencuri kain kafan ini bertobat. Lantas dia mendatangi seorang alim besar saat itu yang bernama Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Beliau mendatangi ulama tersebut di hadapan murid-muridnya di satu majelis yang dihadiri murid-muridnya. Dia bertobat di hadapan ulama tersebut. Lantas salah seorang hadirin saat itu ada yang bertanya, "Wahai fulan, yang penggali, pembongkar kuburan ini, pencuri kain kafan ini, selama engkau berprofesi mencuri kain kafan, apa yang kau saksikan, keanehan yang kau saksikan, keganjilan yang kau saksikan selama ini, selama engkau menjadi pembongkar kuburan?" Dia menjawab, "Saya menggali lebih 1000 kuburan. Lebih 1000 kuburan saya bongkar, saya curi kain kafannya, yang mana 900 lebih dari kuburan tersebut, 900 lebih mayatnya sudah berubah arah kiblatnya. Sudah tidak menghadap kiblat lagi. Jadi mayat dikuburkan menghadap kiblat. Lantas apabila dia bongkar malam harinya, dicuri kain kafannya, mayat ini sudah tidak menghadap ke arah kiblat lagi, sudah berubah arahnya, tidak menghadap kiblat lagi. Ini Al-Habib Ali Al-Jufri mengatakan ini pertanda satu yang negatif, sesuatu yang mengerikan. Mudah-mudahan kita semua Allah selamatkan daripada siksa kubur. Allahumma khtim lana bihusnul khatimah. Terima kasih banyak atas perhatian semuanya. Insya Allah kita akan lanjutkan ke kisah-kisah kubur berikutnya. Tolong dukung terus channel kita ini. Yang belum mohon subscribe, share maupun like maupun share. Insya Allah semuanya akan mendapatkan amal jariah. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.